Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ramadhani dari Administrasi Bisnis semester 4D. Pada kali ini saya akan membahas mengenai pengadaan dan seleksi dalam manajemen sumber daya manusia. Kita mulai saja. Pembahasan materi yang saya akan bahas yaitu yang pertama ada pengadaan sumber daya manusia atau apa sih itu pengadaan dan lainnya. Yang kedua ada dasar pengadaan SDM, dan yang ketiga ada proses pengadaan SDM atau persyaratan pekerjaan. Yang pertama yaitu ada pengadaan sumber daya manusia. Pengadaan atau pro-recruitment merupakan fungsi operasional pertama MSDM. Pengadaan karyawan ini merupakan masalah penting, sulit, dan kompleks, sedangkan pengertian pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan perusahaan. Proses pengadaan ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka disahkan atau dikumpulkan. Tujuan pengadaan adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan yang kualitasnya tinggi dan dari yang terbaik. Slide selanjutnya yaitu ada dasar pengadaan SDM. Dasar pengadaan SDM ini ada 3, yaitu ada analisis pekerjaan atau job description, dan yang ketiga ada spesifikasi pekerjaan atau job specification. Yang pertama yaitu ada job analysis atau analisis pekerjaan. Job analysis adalah sebuah catatan yang disusun untuk secara sistematis mengenai tanggung jawab, tugas, keterampilan, akuntabilitas, lingkungan kerja, dan keterampilan khusus dari sebuah posisi pekerjaan. Job analysis penting dilakukan untuk menentukan kecocokan antara pekerjaan dan karyawan, membuat penilaian karyawan, dan juga untuk merancang program pelatihan dan mengembangkan karyawan terkait dengan pekerjaan tersebut. Bahkan job analysis juga berfungsi sebagai pertimbangan apakah posisi atau jabatan tertentu perlu dihilangkan. Apabila dijabarkan, maka fungsi dari job analysis ini itu yang pertama ada rekrutmen dan seleksi. Job analysis membantu menemukan dan memetakan sumber daya manusia yang dibutuhkan seperti usia, pengalaman kerja, kemampuan khusus, dan keterampilan. Tujuan utamanya yaitu meletakkan sumber daya manusia di tempat di mana ia bisa bekerja secara maksimal. Yang kedua yaitu ada analisis performa. Job analysis digunakan untuk mengetahui apakah pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan sudah terlaksana atau belum untuk proses evaluasi dan performa pekerjaan. Yang ketiga yaitu ada training and development. Job analysis digunakan untuk mencari tahu model pelatihan apa yang dibutuhkan oleh karyawan dan tools atau alat yang digunakan. Yang ketiga ada gaji dan tunjangan. Salah satu peran penting dari job analysis adalah menentukan kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Tentunya semakin tinggi posisi dan jabatan karyawan, maka semakin tinggi juga kompleksitas kerja mereka sehingga dibutuhkan gaji dan tunjangan sesuai. Yang terakhir ada job design, yaitu job analysis untuk memaksimalkan output yang dihasilkan oleh SDM. Maka diperlukan dilakukan job analysis untuk mengetahui apakah perlu dilakukan penambahan tugas dan tanggung jawab apabila memungkinkan. Yang kedua ada uraian pekerjaan atau job description. Menurut Stones, job description adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan mengapa pekerjaan ada, apa yang dilakukan, bagaimana mereka melakukannya, dan dalam kondisi apa pekerjaan itu dilakukan. Job description umumnya berisi nama jabatan, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan dari suatu jabatan. Job description juga dapat berisi alat dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. Dan job description, SDM akan lebih mudah memahami ruang lingkup kerja dan batasan-batasan kewenangan yang dimilikinya, sehingga SDM akan lebih mudah melakukan koordinasi dengan rekan kerjanya.
Fungsi dari job description yaitu ada beberapa. Yang pertama ada job description dapat digunakan sebagai pertimbangan recruiter atau penerima kerja dalam merekrut. Dengan memilih job description, maka recruiter dapat menyesuaikan pengalaman dan kemampuan pelamar dan job description yang ada sehingga proses penyesuaian akan berjalan secara cepat. Yang kedua ada agar pelatihan dapat tepat sasaran, maka perlu dilakukan perencanaan pelatihan dan memperhatikan job description sebagai materi pelatihan. Yang ketiga ada sebagai bahan analisis dan penilaian yang dilakukan terhadap pemegang jabatan. Dan selanjutnya yaitu ada job specification atau spesifikasi pekerjaan. Secara umum, job specification berisi mengenai seluruh kualifikasi yang dibutuhkan untuk suatu posisi tertentu. Gelar, pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan fisik maupun emosional, kesehatan, bahkan sampai riwayat kesehatan pun umum ditentukan dalam job specification. Penting memperhatikan relevan ketika membuat job specification. Tentunya ingin merekrut SDM yang mampu untuk melakukan tugas yang tertulis di job description tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk merekrut SDM yang overqualified ya, dan mempertimbangkan cost and benefit juga. Pada intinya, job specification digunakan untuk memberikan informasi detail mengenai kualifikasi yang harus dimiliki oleh SDM di posisi tersebut. Job description dan job specification merupakan dua bagian penting dari job analysis. Namun ada satu hal lagi ya yang terus serta berkontribusi, yaitu job recruitment. Di slide selanjutnya yaitu ada proses pengadaan SDM. Proses pengadaan SDM ini ada 4, yaitu yang pertama ada peramalan kebutuhan tenaga kerja, yang kedua ada penarikan tenaga kerja, yang ketiga ada seleksi penerimaan karyawan, yang keempat ada penempatan, orientasi, dan induksi karyawan. Yang pertama yaitu ada peramalan kebutuhan tenaga kerja. Peramalan kebutuhan tenaga kerja dimaksud agar jumlah kebutuhan tenaga kerja masa kini dan masa depan sesuai dengan beban pekerjaan. Kekosongan yang dapat dihindarkan untuk semua pekerjaan dapat dikerjakan. Peramalan kebutuhan tenaga kerja ini harus didasarkan pada informasi faktor internal dan eksternal perusahaan. Nah, faktor internal dan eksternal perusahaan tersebut yaitu ada beberapa. Yang pertama ada jumlah produksi, yang kedua ada ramalan-ramalan usaha, yang ketiga ada perluasan perusahaan, yang keempat ada perkembangan teknologi, yang kelima ada tingkat permintaan dan penawaran tenaga kerja, yang keenam ada perencanaan karir pegawai. Yang di slide selanjutnya yaitu ada penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Sedangkan proses menarikan karyawan yang baik yaitu ada sebagai berikut. Yang pertama ada penentuan dasar penarikan. Dasar penarikan calon karyawan harus terlebih dahulu ditetapkan supaya para pelamar yang memasuki lamarannya sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang akan dijabatnya. Dasar penarikan harus berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk menjabat jabatan tersebut. Yang kedua ada penentuan sumber-sumber penarikan. Penentuan sumber-sumber penarikan ini ada dua, yaitu ada sumber internal dan eksternal. Sumber internal yaitu karyawan yang akan mengisi lowongan kerja tersebut diambil dari perusahaan-perusahaan, yaitu dengan cara memutasi atau memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan tersebut. Yang kedua ada sumber eksternal, yaitu karyawan yang akan mengisi jabatan dilakukan dengan melakukan penarikan dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan atau dalam seleksi. Selanjutnya yaitu ada metode penarikan. Metode penarikan ini juga ada dua, yaitu metode tertutup dan terbuka. Metode tertutup yaitu di mana penarikan itu hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Yang kedua ada metode terbuka, yaitu penarikan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa cetak maupun elektronik agar tersebar di
luas ke masyarakat. Dan selanjutnya ada kendala-kendala penarikan. Di slide selanjutnya yaitu ada seleksi penerimaan karyawan. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified atau kompeten dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan tersebut. Dasar-dasar seleksi penerimaan karyawan baru yaitu ada kebijakan perubahan pemerintah, kedua ada job specification dan perusahaan jabatan itu, yang ketiga ada ekonomi rasional, yang keempat ada etika sosial. Selanjutnya yaitu ada cara seleksi. Terdapat dua cara seleksi, yaitu ada yang non-ilmiah atau tradisional dan ada yang ilmiah. Yang non-ilmiah atau tradisional yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria atau standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman kerja. Unsur-unsur yang diseleksi yaitu seperti surat lamaran bermaterai, ijazah sekolah dan daftar nilainya, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada non-metode ilmiah, yaitu seleksi yang didasarkan pada job specification atau ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi serta berpedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu. Seleksi ilmiah hendaknya dilaksanakan dengan cara yang pertama, metode kerja yang jelas dan sistematis. Yang kedua ada berorientasi kepada prestasi kerja. Yang ketiga berorientasi kepada kebutuhan real karyawan. Yang keempat ada berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial lainnya. Yang keempat ada berpedoman kepada undang-undang perburuhan. Yang selanjutnya yaitu ada kualifikasi seleksi. Kualifikasi seleksi ini yaitu seperti umur, keahlian, kesehatan fisik, pendidikan, jenis kelamin, tampang, bakat, dan lain-lain yang mampu sesuai dengan kualifikasi seleksi perusahaan. Dan selanjutnya itu yang C ada sistem dan prosedur seleksi. Sistem dan prosedur seleksi ini ada dua, yaitu yang pertama successive hurdles adalah sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing, yakni jika pelamar tidak lulus pada suatu testing maka ia tidak boleh mengikuti testing berikutnya dan pelamar tersebut dinyatakan gugur. Yang kedua ada compensatory match adalah sistem seleksi yang dilakukan di mana pelamar mengikuti seluruh testing kemudian dihitung nilai rata-rata tes apakah mencapai standar atau tidak. Yang selanjutnya yaitu ada tingkatan-tingkatan seleksi. Tingkatan-tingkatan seleksi ini yaitu ada 3. Yang pertama ada tingkatan pertama meliputi semua prosedur seleksi sejak dari surat lamaran sampai dengan pelamar dinyatakan diterima menjadi calon karyawan. Yang kedua ada tingkat seleksi kedua yaitu dilakukan atas calon karyawan yang berstatus masa percobaan dengan mengamati nilai mental, perilaku, dan kemampuan nyata si calon dapat menyelesaikan pekerjaannya secara disiplin. Yang ketiga yaitu ada seleksi tingkat ketiga yaitu dilakukan dengan mengikuti prajabatan atau latihan yang diakhiri dengan ujian-ujian. Di tahap ini lulus maka mereka akan diangkat atau dipromosikan menjadi karyawan tetap seperti haknya akan diterima sepenuhnya. Yang terakhir ada kendala seleksi yaitu ada tolak ukur, penyeleksi, dan pelamar. Selanjutnya yaitu ada penempatan karyawan, orientasi, dan induksi karyawan. Yang pertama ada penempatan karyawan, yaitu tindak lanjut dari seleksi, yaitu penempatan calon karyawan yang diterima atau yang lulus seleksi.
pada jabatan pekerjaan yang membutuhkan dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Yang kedua ada orientasi karyawan, yaitu orientasi atau perkenalan bagi setiap karyawan baru harus dilaksanakan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima dengan tangan terbuka menjadi karyawannya yang akan bekerja sama dengan karyawan lain pada perusahaan itu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada induksi karyawan. Induksi karyawan adalah kegiatan untuk mengubah perilaku karyawan baru supaya menyesuaikan diri dengan tata tertib perusahaan. Induksi ini pada dasarnya adalah tugas dari atasan langsung karyawan bersangkutan, sehingga karyawan baru menyadari bahwa dia harus mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.